Pemirsa, jutaan jemaah haji saat ini sudah mengerjakan rukun haji lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Berikut kita simak perjalanan jurnalis Metro TV Fani Maulana saat melakukan lempar jumroh. Saya bersama dengan tim rombongan pengawas haji DPR RI saat ini sedang berjalan sejauh 1,8 km menuju lokasi untuk lempar jumroh. Dari tempat tadi saya berhenti di Jamaroh, itulah titik terakhir di mana jamaah haji ini tidak bisa menggunakan bis ataupun kendaraan lainnya menuju ke lokasi lempar jumroh. Dan saat ini beginilah suasananya. Para jamaah haji sedang berjalan kaki sekitar 1,8 km. Nah, setelah berjalan kurang lebih 2 km dari pemberhentian terakhir, saat ini kita sudah sampai di lokasi tempat jumroh. Sebenarnya apa sih makna lempar jumroh? Saya sedang bersama Ustadz pembimbing saya nih. Pak Ustadz, sebenarnya apa sih makna lempar jumroh itu? Bisa dijelaskan sedikit, Pak Ustadz? Lempar jumroh itu adalah melontar batu. Ini tanggal 10 Dzulhijjah yang kita lontar hanya satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqabah. Kita melontar batu sebanyak 7. Setiap melontar batu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 11 Dzulhijjah kita melontarnya di 3 jumroh. Dari jumlah ula, wusta, dan Aqabah, masing-masing jumroh kita melontar sebanyak 7 batu. Jadi semuanya berjumlah 21 batu. Kalau untuk jamaah sendiri apa sih himbauannya, karena cuacanya kan cukup ekstrim juga nih Ustaz? Yang mungkin bisa disiapkan payung, masker, dan alat-alat keamanan lainnya. Jangan sampai kekurangan minum juga air putih, karena saat seperti ini sangat rawan terjadi dehidrasi. Kalau untuk durasi kita lempar jumroh itu berapa lama sih Ustaz? Cepat, nggak sampai 5 menit. Karena hanya 7 lontaran saja itu nggak sampai 5 menit. Dari Mina, Arab Saudi, Fani Maulana, Metro TV. Jemaah haji bermalam atau mabit di tenda-tenda di Mina sebagai bagian dari wajib haji. Selama di Mina, jemaah diharapkan melakukan orientasi lokasi khususnya menuju arah Jamarat. Seluruh jemaah haji bermalam atau mabit di Mina untuk melaksanakan prosesi lontar jumroh di Jamarat pada hari Tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah atau 17 hingga 19 Juni. Mereka menempati tenda-tenda yang telah disiapkan di sepanjang jalur Mina. Jemaah harus menginap di Mina selama minimal 2 malam yang disebut nafar awal atau 3 malam yang dinamakan nafar tsani. Jemaah haji khusus Patuna Travel misalnya, mereka mengambil nafar awal. Setelah itu jemaah akan kembali ke hotel di Mekah dan melaksanakan tawaf wada sebagai tawaf perpisahan sebelum kembali ke tanah air. Pembimbing haji Patuna Travel, Ade, mengatakan mabit di Mina bertujuan untuk menjalin persaudaraan sekaligus mengajarkan kesederhanaan di tengah keterbatasan fasilitas di Mina. Pertama, tujuan dari bermalam atau mabit di Mina ini pertama adalah ukhuwah, persaudaraan, di mana kita dari berbagai bangsa berkumpul di dalam satu tempat, yaitu di Mina ini. Kemudian yang kedua adalah kita belajar kesederhanaan dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada di Mina. Kita diingatkan kembali bahwa manusia sebenarnya esensinya ya harus hidup sederhana seperti itu. Antara lain itu tujuan-tujuan kita mabit di Mina macam itu. Kemudian berapa lama para jemaah ini harus berada di Mina? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman ta'ajjala yaumaini fala isma alaihi." Kalau ada yang mau bermalam hanya 2 malam, maka tidak apa-apa baginya. Waman ta'akhkhara fala isma alaihi. Kalau ada yang mau bermalam 3 malam, maka juga nggak apa-apa. Jadi minimal 2 malam, maksimal 3 malam. Itu yang disebut dengan, kalau 2 malam nafar awal, kalau 3 malam berarti nafar tsani, seperti itu. Ya, kalau untuk jemaah Patuna sendiri berapa lama akan berada di sini? Insya Allah kami berada di sini yang 2 malam, yang nafar awal, seperti itu. The chief town of the Hijaz in Saudi Arabia is the great holy city of Islam. Ratusan ribu umat muslim dari penjuru dunia datang ke Tanah Suci setiap tahunnya untuk beribadah haji. Sejarah perjalanan naik haji bagi umat Islam telah mengalami berbagai macam fase dari masa ke masa.
Saat ini, proses keberangkatan haji bisa dibilang mudah berkat adanya dukungan pemerintah dan layanan transportasi. Namun ratusan tahun lalu, saat pesawat belum ada dan kendaraan darat yang diandalkan adalah unta dan kuda, Muslim yang bukan berasal dari Arab Saudi harus menempuh perjalanan panjang sampai ke Tanah Suci. Zaman berkembang, begitupun dengan pelaksanaan haji. Semakin banyak umat Muslim yang bisa datang ke kota suci Mekah. Hal ini pun tergambar dari ribuan bahkan ratusan ribu orang yang mengelilingi Ka'bah, situs paling suci bagi umat Islam di dunia. Mereka khusyuk melaksanakan ibadah dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Namun pelaksanaan haji bukan tanpa tantangan dan masalah. Di tahun 1990-an, warga Irak kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bahkan harus menempuh jalur darat melintasi gurun pasir selama 4 hari untuk tiba di Mekah. Sementara itu, di tahun 2015, pelaksanaan haji bahkan harus dihantam 2 tragedi besar. Insiden pertama ialah runtuhnya kren yang menewaskan lebih dari 100 jemaah haji. Dan yang kedua merupakan insiden berdesakan di terowongan Mina yang juga menewaskan sekitar 2.400 jemaah haji. Pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan pelaksanaan haji bagi umat Muslim dunia harus tertunda. Pada 2020, hanya sekitar 10.000 orang yang diperbolehkan ibadah haji. Sementara, setahun berselang, hanya sekitar 60.000 jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mulai kembali normal di tahun 2022, di mana jemaah haji tahun 2022 berjumlah 1 juta orang, di mana 150.000 diantaranya merupakan asal Indonesia. Dan di tahun 2023, Indonesia memiliki total kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 229.000 orang. Jumlahnya semula hanya 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota haji jemaah khusus. Kemudian, Indonesia mendapatkan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 8.000 orang. Banyaknya jemaah Muslim yang berdatangan ke kota suci Mekah di musim ibadah haji membuat bisnis Arab Saudi berkembang. Jemaah haji Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.